saja kita masuk ke pembahasan kita, yakni pentingnya sholat. Ada berapa sih urgensi sholat itu? Nah, urgensi sholat ada dua. Yang pertama, karena sholat ialah ketaatan yang paling mulia. Sedangkan yang kedua, karena sholat dapat mencegah kita dari menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisa dibilang itu dengan sholat kita bisa membentengi diri kita sendiri agar tidak berbuat hal-hal yang tercela. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, secara harfiahnya, ayat tersebut itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dari tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini kita akan bahas tentang penafsirannya ya, tapi 3 saja. Yang pertama yaitu lafadz liduluki syamsi. Lam dari lafadz liduluki syamsi, menurut Al-Wahidi, ini lamnya dinamakan lam li ajlih. Nah, maksudnya lam li ajlih itu apa? Yaitu lam yang menjelaskan tentang sebab. Ada ulama yang menafsiri kata liduluki syamsi ini tenggelamnya matahari. Dan ada sebagian ulama yang menafsiri bahwa liduluki syamsi ini artinya tergelincirnya matahari ke tengah-tengah langit. Lanjut ke penafsiran yang kedua. Ghasaqil laili. Ada banyak ulama yang menafsiri tentang ghasaqil laili, tapi kita cuplik 2 saja. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan Al-Azhari, itu artinya malam ketika gelap. Tapi jika menurut Fakhruddin Ar-Razi, merasa kurang setuju dengan penafsiran yang awal tadi. Karena menurut beliau jika tafsirannya malam yang gelap, berarti sholat yang dimaksud itu duhur, asar, maghrib, dan isya. Jika beliau lebih setuju dengan tafsiran yaitu awal malam, yang maksudnya mencakup sholat duhur, asar, dan maghrib. Lanjut ke penafsiran yang ketiga, yaitu lafadz Qur'anul Fajri. Yang dimaksud adalah sholat subuh. Ada dua faedah dalam lafadz Qur'anul Fajri ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa sholat tidak akan sempurna kecuali dengan bacaan. Yang kedua, mengindikasikan bahwa keluarnya fajar adalah awal diwajibkannya sholat subuh. Bukan wajib sholat subuh pada saat keluar fajar. Jadi kalau sholat di awal waktu hukumnya tetap sunnah. Lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu menjaga sholat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 sampai ayat 239, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Poin pertama yaitu ulama sepakat bahwa sholat yang difardukan dalam ayat ini ialah sholat 5 waktu itu. Nah, sedangkan poin yang kedua yaitu perintah bahwa kita harus menjaga sholat. Bukan hanya menjaga sholat, tapi juga menjaga syarat-syaratnya, hukum rukun-rukunnya, menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat, baik hati, lisan, maupun anggota fisik lainnya. Lanjut ke Al-Baqarah ayat 239. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa'idha amintum fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau sholatlah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi maksud dari ayat ini ayat untuk orang-orang yang sholat khauf atau sholat saat dalam peperangan. Jadi walaupun sedang perang, kita tetap diwajibkan untuk sholat walaupun dengan berjalan kaki ataupun berkendara. Karena di mana-mana hukumnya sholat tetap wajib.
Langsung kita cuplik dari lafaz fa'in khiftum. Jadi ada ulama yang mengartikan fa'in khiftum ini takut dari musuh dan lain-lainnya. Jadi nggak hanya musuh saja, mungkin ketakutan lainnya. Dan yang ulama yang sebagian menafsirkan bahwa khawatir hilangnya waktu sholat jika mengakhirkan sholat hingga mengosongkan peperangan. Maka sholatlah dengan berjalan kaki atau menaiki tunggangan. Jadi pada intinya, walaupun bagaimanapun keadaannya, kita tetap wajib sholat, apalagi menjaga waktu sholat. Jangan sampai kita sholat sampai keluar waktu sholat. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.